الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim
حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أهل الجمعة أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون المخلصون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Al-ayat. Sadaqallahul adzim. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan semoga Allah surahkan kepada kita umatnya. Semoga kelak di yaumul hisab, di hari perhitungan amal, kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, tiga-tiganya adalah merupakan Asyurul Hajj, bulan haji. Dari mulai persiapan sampai seluruh rangkaian manasik haji selesai, itu dimulai sejak awal bulan Syawal. Sekali lagi, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah disebut Asyurul Hajj, bulan haji. Sedangkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu disebut Asyurul Hurum, bulan-bulan mulia, bulan-bulan agung. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, tadi saya sudah bacakan dalam mukadimah khutbah, surah At-Taubah, surah 9 ayat 36. Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya bilangan bulan, indallah, di sisi Allah, 12 syahran, 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah lama ya, bahwa 1 tahun 12 bulan itu sudah lama. Sejak kapan? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, dari 12 bulan, arba'atun hurum, ada 4 yang disebut hurum, bulan mulia, bulan agung, bulan spesial. Para ulama mufasir, ahli tafsir, hampir semuanya sepakat bahwa yang dimaksud Asyurul Hurum adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 berturut-turut, lalu yang keempat terseling oleh 2-3 bulan, yakni bulan Rajab. Kenapa disebut Asyurul Hurum? Spesial. Spesialnya apa? Pertama, dilarang untuk melakukan pertumpahan darah, perang di 4 bulan dan di tempat yang mulia, tanah haram. Jadi tempat itu, di waktu itu, pada waktu itu dilarang untuk melakukan pertumpahan darah secara khusus. Secara umum tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan dosa juga yang lain. Tetapi kemudian ayat larangan pertumpahan darah dihapus oleh Allah dengan firman Allah yang lain, kecuali mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir membuat atau berbuat aniaya kepada kalian, yakni mereka menyerang kalian di bulan-bulan tersebut dan ada di wilayah haram. Kalau yang kayak begini, wakilu, perangi mereka. Jadi sekali lagi, tidak mutlak. Jadi kalau orang-orang musyrik melampaui batas yang sudah disepakati 4 bulan tidak boleh perang, ternyata mereka memerangi kita umat Islam di wilayah tanah haram, maka Allah pun menyuruh perangi mereka untuk menjaga dan mempertahankan kehormatan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana dengan perbuatan-perbuatan dolim lainnya? Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan dosa lainnya yang dilarang juga? Ya. Baik di tempat yang lain maupun di tempat yang khusus. Baik di waktu yang lain maupun di waktu yang khusus 4 bulan. Bedanya apa? Perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan di Asyurul Hurum
dosanya 2 kali lipat. Dan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan di Asyurul Hurum, yang wajib maupun yang sunnah, pahalanya pun 2 kali lipat. Jadi sekarang kita sudah berada di salah satu 4 yang disebut Asyurul Hurum: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, lalu amalan apa yang sangat amat dianjurkan di bulan Asyurul Hurum, wabil khusus bulan haji? 4, nggak banyak. Ya, jadi 4 ini amal yang sangat spesial dilakukan di bulan haji. Karena apa? Karena nggak ada di 11 bulan lainnya. Apa saja? Yang pertama, ibadah haji. Nggak ada ibadah haji di 11 bulan lainnya. Yang kedua, puasa Arafah. Nggak ada Arafah kecuali di bulan haji. Yang ketiga, sholat Id, Idul Adha, nggak ada kecuali di bulan haji. Yang keempat, kurban, nggak ada kecuali di bulan haji. Sidang Jumat, mari kita mencoba untuk melakukan amalan-amalan ini. Saudara kita yang hari ini dari berbagai penjuru dunia sedang menunaikan rukun Islam yang kelima, kita doakan sama-sama semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan seluruh rangkaian manasik haji dengan sebaik-baiknya, dan Allah berikan kesehatan lahir dan batin sehingga bisa menunaikan seluruh manasik haji dengan baik dan pulang ke tanah air tidak kurang satu apapun, dan semoga mendapatkan haji yang mabrur. Pentingkah kita mendoakan orang lain? Sangat amat penting. Hidup itu simpel sebenarnya. Kita ingin sukses, doakan orang lain sukses. Kita ingin sehat, doakan orang lain sehat. Kita kepingin cepat berangkat umroh, doakan orang lain cepat berangkat umroh. Mengapa? Saat kita berdoa untuk orang lain, baik doa yang baik maupun doa yang buruk, itu semuanya akan mantul kepada diri kita. Saya mendoakan Anda semoga Anda semuanya sehat. Maka malaikat yang diutus Allah untuk terus membersamai saya kemanapun saya pergi, maka malaikat itu akan menjawab, amin walaka bimislim, 3 kali. Semoga Anda semuanya sehat. Maka malaikat yang diutus Allah terus membersamai saya, dia akan bilang, semoga juga kamu sehat Anwar, kayak orang-orang yang kamu doakan. Semoga kamu sehat Anwar, kayak orang-orang yang kamu doakan. Semoga kamu sehat Anwar, kayak orang-orang yang kamu doakan. Subhanallah. Kalau saya mendoakan Anda belum tentu diijabah. Kenapa? Saya mau punya salah, punya dosa. Tahukah kita semua bahwa salah satu penyebab ditolaknya doa adalah perbuatan maksiat dan dosa? Rasulullah bersama para sahabat sedang melakukan sebuah perjalanan, tiba-tiba berhenti dan melihat ada seorang kakek tua, wajahnya dekil, rambut acak-acakan, bajunya kusut, berdoa tampak begitu khusyuk, menadahkan tangan lebih tinggi dari kepala, wajahnya menatap langit sambil memejamkan mata, mulutnya komat kamit sambil memanggil yang maha kuasa, ya Rabbu, ya Rabbu, ya Tuhan, ya Tuhan, sedang berdoa. Para sahabat yang menyaksikan takjub, subhanallah, kakek-kakek doanya khusyuk banget, khidmat banget. Para sahabat yakin doa orang ini pasti dikabul. Tapi apa komentar Nabi? Gak mungkin doa orang macam kayak begini diijabah. Terkejut sahabat mendengar statement Nabi, doa sedemikian khusyuk dipanjatkan oleh kakek sepuh dengan begitu khidmat, tapi Rasul mengatakan gak mungkin doanya dikabul. Kenapa emang ya Rasul? Bagaimana doa mau dikabul? Yang dimakan, yang diminum haram. Yang buat beli baju, buat beli kendaraan, buat beli pakaian haram. Semuanya diperoleh dengan cara yang haram. Mana mungkin doa diijabah? Dari hadis ini jelas banget salah satu penyebab tertolaknya doa adalah perbuatan maksiat dan dosa. Sekarang saya mendoakan Anda sehat, malaikat mendoakan saya agar sehat 3 kali, dan malaikat makhluk yang gak pernah berbuat dosa.
Yang sudah, apalagi yang belum, doakan agar semuanya dimudahkan berangkat haji. Nanti malaikat akan amin, lo juga semoga cepat berangkat haji. Bahasa gaul. Semoga kamu sukses, malaikat kamu juga sukses kayak orang yang didoain. Semoga kamu sehat, semoga kamu juga sehat seperti yang kamu doakan. Jangan pernah mendoakan buruk kepada siapapun, karena doa buruk juga mantul kepada diri kita. Ya, jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita doakan saudara kita seiman dari berbagai penjuru dunia yang hari ini berangkat tahun ini menunaikan ibadah haji. Semoga mereka sehat semua, semoga lancar semua, semoga mabrur semua, dan semoga Anda akan segera menyusul juga. Yang kedua, amalan apa yang paling top di bulan haji? Puasa Arafah. Jangan dilewatkan. Ya, kalau bisa bahas 9 hari. Kalau mungkin selama ini kita puasa di bulan haji hanya 1 hari atau 2 hari, 8 dan 9, mulai tahun ini mari kita belajar untuk bisa puasa 9 hari. Al-Quran surah 89, surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. Wal fajri walayalin ashri. Demi waktu fajar. Allah kalau bersumpah itu menunjukkan kesungguhan, ingin meyakinkan kita. Sumpah fungsinya meyakinkan. Khatibnya sudah datang belum? Belum. Udah. Ayat benar. Saya dari tadi duduk di sini nggak melihat. Udah. Benar nih, serius. Wallahi. Kalau saya sudah bilang wallahi masih nggak percaya, ya terserah Anda. Kenapa? Dalam Islam tidak ada kata lebih tinggi untuk meyakinkan orang yang ragu setelah kita bersumpah menyebut nama Allah. Allah bersumpah ingin meyakinkan kita bahwa waktu fajar itu waktu spesial. Bayangkan, qobliyah subuhnya saja lebih besar dari dunia seisi-isinya. Bagaimana sholat subuh berjamaahnya? Berarti kalau kita menjelang fajar bangun dan berdoa, maka doa yang dipanjatkan di waktu fajar besar kemungkinan untuk dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman nggak banyak yang jam 3 udah bangun, jam setengah 4 udah bangun. Sekali lagi, tidak ada sesuatu yang digunakan Allah untuk bersumpah kecuali memiliki makna yang sangat luar biasa. Ayat kedua, walayalin ashri, dan hari-hari yang 10. Para ulama di tafsir lagi-lagi menjelaskan yang dimaksud hari-hari 10 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bulan Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang pahalanya paling spektakuler sebesar amalan yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Mal amalu minha afdal. Tidak ada amal yang dilakukan oleh kita yang lebih baik di 10 hari ini. Qalu walal jihad. Bagaimana dengan jihad ya Rasul? Termasuk jihad tidak lebih baik ketimbang yang 10 hari ini. Kecuali orang yang pergi ke medan jihad nggak pulang lagi. Jasadnya nggak pulang, hartanya nggak pulang, baru dia lebih baik. Jangan sia-siakan 10 hari bulan Dzulhijjah. Sekali lagi, amal apapun, ibadah apapun yang wajib, yang sunnah, yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, pahalanya sungguh sangat spektakuler. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ya, jadi nggak ada duanya. Perang aja kalah. Kecuali orang yang pergi ke medan perang nggak pulang lagi, dianya nggak pulang, hartanya nggak pulang, baru dia lebih baik dari amalan yang 10 hari. Yang ketiga, amalan apa yang spektakuler di bulan Dzulhijjah? Sholat Idul Adha. Kenapa? Nggak ada di 11 bulan yang lain. Nggak pergi sholat Id. Nggak apa-apa Ustaz, sunnah ini. Renungkan baik-baik. Nggak apa-apa sunnah ini. Ini jelas kalimat memiliki makna menyepelekan. Sidang Jumat, waspadalah.
Kalau kita sudah sering mesepelekan, mengenteng-entengkan, mengecil-ngecilkan, gampang-gampangin amalan-amalan yang sunnah, nanti lama-lama amalan yang wajib pun akan dikerjain oleh setan. Tapi kalau amalan sunnah kita jaga, kita pelihara dengan kencang, dengan kokoh, insya Allah amalan yang wajib akan sangat amat terpelihara. Anda senang miara burung, sampai istri Anda pun takjub, kagum, ya Allah, Papa ngurus burung apa sih gitu banget, dimandiin, kandangnya dibersihin. Bahasa lebay, mah burung aja aku jaga, apalagi dirimu. Jadi kalau burung aja dijaga, apalagi istri kita. Kalau amalan sunnah aja dijaga, apalagi yang wajib. Tapi kalau yang sunnah sering diabaikan, lama-lama Jumatannya hilang, lama-lama subuhnya hilang, lama-lama terus merembet satu. Jadi sekali lagi, apalagi sholat Idul Adha sekali lah 1 tahun. Mari kita usahakan semuanya kita bisa menunaikan sholat Idul Adha. Dan yang keempat, amalan spektakuler bulan haji, apalagi kalau bukan kurban. Jadi 4 amalan nggak ada di bulan lain kecuali bulan Dzulhijjah. Ada mirip antara kurban dan haji. Apa miripnya? Kurban dan haji bukan dominasi orang-orang kaya. Wallahi, bukan dominasi orang-orang kaya. Kalau korban dan haji hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya, mestinya orang-orang kaya nyampe semua ke sana. Mestinya orang-orang kaya kurban semua. Faktanya enggak. Sekali lagi, faktanya enggak. Saya pernah tahun 2016 mendampingi jamaah umroh. Dari 40 jamaah, 5 di antara mereka asisten rumah tangga. Jadi ada satu rumah yang asisten rumah tangganya 5, yang masak sendiri, yang ngurus anak sendiri, yang ngeriska sendiri, yang jaga kebun sendiri. Mereka ditanya sama tuannya, kalian mau nggak pergi umroh? Ya Tuhan, kita mah cuman kayak gini, mana mungkin umroh. Jangan bilang begitu. Kalau kalian mau, nanti saya daftarin biar ikut Ustaz Anwar. Mau nggak? 5 orang asisten orang rumah tangga didaftarin umroh dan ikut saya semua. Pakai bahasa nalar, buat makan juga timbang pas-pasan, mana mungkin umroh. Umrohnya yang bintang 5 lagi, masalah hasil rumah tangga, umrohnya bintang 5, 35 juta waktu itu. Hari ini pun ada tukang cilok dari Madura berangkat haji melanjutin bapaknya. Bapaknya meninggal, setiap hari jualan cilok, dilanjutin sama anaknya yang 19 tahun. Ada tukang tempe keliling, ada tukang bakso, ada macam-macam. Artinya apa? Kalau sudah bicara umroh, haji dan kurban, di situ adalah niat. Siapa yang punya niat, yang punya ingin, yang punya mau, insya Allah dimampukan oleh Allah. Tapi orang sekaya apapun, nggak ada niat, nggak ada keinginan, ya nggak bakal sampai. Belum lama di Depok, di Kecamatan Tapos, seorang ibu yang tiap hari kuli nyuci di 5 rumah, ikut patungan kurban sapi. Kuli nyuci di 5 rumah. Alhamdulillah punya ibu yang sudah sepuh, ya kemana-mana harus digendong. Ya, pengen banget korban belum kesampaian. Nabung, akhirnya ikut patungan. Alhamdulillah, aku ikut patungan sapi atas nama mama. Lo duit dari mana? Kan aku tiap hari kerja nyuci, aku nabung 1.000-2.000. Sang ibu yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain kecuali dudukin, ya jalan di papah-papah, menangis. Kenapa? Gak menyangka anaknya yang kerja kayak gitu bisa berkorban untuk ibunya. Kok bisa? Yang punya mau, yang punya niat, yang punya ingin, hakul yakin akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ustaz, saya udah kurban tahun lalu. Ya gak apa-apa, Rasulullah juga kurban tiap tahun. Ya, jadi yang sudah kurban jangan jadi penghalang. Untuk apa semua ini kita lakukan? Untuk mensyukuri nikmat Allah. Ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang kita kerjakan, sesungguhnya semua kita lakukan untuk mengekspresikan, mengungkapkan rasa senang, rasa bahagia kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa? Kepasrahan, ketaatan yang total pada Allah. Sampai ibadah-ibadah yang sunnah pun kita kerjakan. Untuk apa? Karena Allah sudah baik banget sama kita. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang lari kencang ke medan perang sampai terengah-engah. Fal muriyati qadha, demi kuda perang yang lari kencang sampai memercikan bunga-bunga api. Bebatuan, kaki kuda bawahnya ada besinya, lari kencang pasti ada bunga api. Fal mughirati subha, demi kuda perang yang melakukan serangan tiba-tiba di waktu pagi. Fa'atarna bihin naq'a, menerbangkan debu sampai sesama pasukan perang pun nggak nampak. Tertutup debu dari kuda-kuda yang lari kencang. Mana firman? Musuh juga mana musuh? Fawasatna bihi jam'an, dan mereka menerobos ke pasukan musuh untuk melakukan peperangan. Ini apa maksudnya? Siapa sih yang nggak tahu kuda? Orang desa, orang kota, orang miskin, orang kaya kenal semua sama kuda. Siapa di antara kita yang nggak tahu makanan kuda? Kuda tiap hari cuma makan rumput. Pagi sarapan rumput, siang makan rumput, malam dikasih rumput. Tapi dipecut sama pemiliknya ke medan perang, dia siap berkorban bahkan nyawa. Anda tadi pagi sarapan apa? Siang ini mau makan apa? Ntar malam sudah disiapkan makanan apa? Masa kita taatnya kalah sama kuda? Kira-kira begitu. Itu kuda cuma dikasih makan rumput, taat banget sama pemiliknya. Sampai dipecut ke medan perang, risikonya mati. Demi pengabdian aku kepada engkau yang telah memberi aku makan rumput setiap hari, maka aku siap memberikan segalanya untukmu. Berapa kambing? Paling 5 juta. Berapa gaji Anda 1 tahun? Masa masih hitung-hitungan? Jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah. Allah gak akan pernah hitung-hitungan lagi nanti dengan kita. Jadi sekali lagi, semua kita lakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, untuk menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah yang telah memberikan kita segala-galanya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Wa qad fazal muttaquna mukhlisun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ta'ala 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ani sahabati ajma'in wa 'ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wad din. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Gaza wa fi Rafah
khassah wa fi Palestin 'amah wa fi sa'ir buldanin 'amah innaka anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahashshu'ana wa ta'abbudana wa sa'ira a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.